Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video reporter tentang kedatangan Jepang ke Indonesia dan organisasi pergerakan pada masa kedatangan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Aziati Mardia dalam acara seputar berita mengenai sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia. Langsung saja ke narasumber pertama, ada Aceh Saragi. Oke, pertanyaannya, bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia? Sejarah awal masuknya negara Jepang ke Indonesia dimulai ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, di mana itu tanggal 8 Desember 1941. Setelah itu Jepang memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu Indonesia. Tujuan negara Jepang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan bahan logistik dan bahan industri seperti timah, aluminium, dan minyak bumi. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Terima kasih Asik atas waktunya. Sekarang lanjut ke narasumber kedua, ada Saya Benaya Arta. pertanyaannya, bagaimana sambutan warga Indonesia pada kala itu? Ternyata sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang, dikarenakan rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang yang sama, yaitu sesama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang sudah menjajah selama ratusan tahun. Selain itu ada faktor lain juga, yaitu kepercayaan ramalan Jayabaya, sehingga rakyat Indonesia memiliki simpati kepada Jepang. Baik, terima kasih Benaya atas waktunya. Langsung saja ke narasumber ketiga, ada di sini ada saya Aulanisa. Oke, pertanyaannya, bagaimana proses pembentukan militer pada masa pendudukan Jepang? Jadi proses pembentukan militer pada masa pendudukan Jepang itu awalnya terjadi pada pertengahan tahun 1942. Timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang yang menginginkan penduduk yang berada di daerah itu untuk terlibat dalam pertahanan dan kemiliteran serta semi militer Jepang. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia membentuk pemerintahan militer yang berpusat di Pulau Jawa. Pada kala itu juga masih diberlakukannya pemerintahan sementara yang didasarkan pada Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Apa saja isi undang-undang Osamu Seirei itu? Jadi, isi dari undang-undang Osamu Seirei itu yang pertama, pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya itu tetap diakui kedudukannya, tetapi mereka dituntut agar memiliki kesetiaan terhadap tentara Jepang. Kemudian kedua, jabatan gubernur jenderal pada masa Hindia Belanda itu dihapuskan dan kekuasaan yang dimiliki oleh mereka itu diambil alih oleh tentara Jepang di Pulau Jawa. Apa saja susunan pemerintahan militer Jepang? Nah, susunan pemerintahan militer Jepang itu terdiri dari 3 susunan. Susunan yang pertama itu Bunshirekan atau artinya panglima tentara, dan kemudian ada sebutan lain juga Seiko Shikikan yang artinya panglima tertinggi. Nah, jabatan ini itu biasanya kalau di zaman sekarang disebut dengan seorang raja atau seorang presiden. Kemudian susunan yang kedua itu ada Bunseikan. Nah, Bunseikan ini seperti koordinator pemerintahan militer. Nah, terus yang susunan yang ketiga itu ada Bunseibu. Bunseibu ini bisa dibilang semacam gubernur gitu. Nah, gubernur pada masa itu tuh meliputi wilayah yang pertama Jawa Barat yang berpusat di Bandung, kemudian yang kedua Jawa Tengah itu berpusat di Semarang, kemudian yang ketiga daerahnya itu Jawa Timur yang berpusat di Surabaya, dan 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Oke, terima kasih Allah atas waktunya. Sekarang lanjut ke narasumber keempat, ada Saya Alicia Putri Indini.
Oke, pertanyaannya bagaimana pemerintahan sipil pada masa pemerintahan Jepang tersebut? Nah, demi mendukung pemerintahan Jepang pada zaman tersebut, pemerintahan Jepang membangun atau mengembangkan sistem yang bernama pemerintahan sipil pada bulan Agustus 1942. Nah, pemerintahan militer Jepang ingin membuat sistem atau meningkatkan sistem dengan cara menetapkan Undang-Undang Nomor 27 mengenai pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 mengenai pemerintahan daerah, yaitu Shi dan Tokubetsushi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan Jepang membagi wilayah-wilayahnya menjadi beberapa bagian menurut tingkatan. Nah, yang pertama Shu, yaitu pemerintahan Jepang yang tertinggi yang dipimpin oleh gubernur atau shogun. Yang kedua adalah Shi, adalah kota praja yang dipimpin oleh Shijo. Yang ketiga ada Ken, yaitu kabupaten yang dipimpin oleh Kenjo. Yang keempat adalah Gun, yaitu kawedanan yang dipimpin oleh Gunjo. Yang kelima ada Son, adalah kecamatan yang dipimpin oleh Sonjo. Yang keenam yang terakhir adalah Ku, yaitu desa atau kelurahan yang dipimpin oleh Uco. Ya, terima kasih Ales atas waktunya. Sama-sama. Sekian wawancara yang dapat saya langsungkan. Saya Aziati pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang permisa, kembali lagi bersama saya Ciko Ernadesino Haji dalam acara seputar berita sejarah mengenai pada masa pendudukan Jepang. Langsung saja ke narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Amelia Nafisa Putri Marwadais. Saya akan menanyakan bagaimana organisasi seni militer. Yang pertama ada seni militer. Yang pertama Seimendan. Tujuan utama Seimendan adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya untuk menuju kemenangan perang Jepang. Korps Seimendan beranggotakan para pemuda dengan usia 15-25 tahun. Namun ketika perang Asia Timur Raya, perubahan usia yaitu 14-22 tahun. Yang kedua ada Keibodan. Keibodan difungsikan sebagai korps satuan kepolisian. Anggota Keibodan berusia 23-25 tahun dengan syarat utama yaitu memiliki fisik sehat dan memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga ada Barisan Pelopor. Para tokoh memanfaatkan organisasi ini sebagai alat untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Selanjutnya yang keempat ada Hizbullah. Hizbullah merupakan pasukan cadangan yang membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang berasal dari golongan Islam. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Oke, berikut narasumber kedua. Bisa perkenalan nama Anda? Perkenalkan, nama saya Alinomi Tarihara. Oke. Saya akan menanyakan mengenai organisasi militer. Organisasi militer yang pertama ada PETA. PETA dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943. Tujuan didirikannya PETA sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila terjadi serangan dari pihak sekutu. Yang kedua ada Heiho. Heiho dibentuk pada 2 September 1942. Heiho adalah pasukan militer pembantu Indonesia yang dibentuk Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Tujuan didirikannya Heiho adalah untuk membantu Jepang membangun pertahanan dan menjaga keamanan. Terima kasih karena sudah menjawab. Kembali lagi bersama saya Ciko Ernadesino Haji. Langsung saja ke narasumber ketiga kita. Dengan siapa? Saya Benaya Arta. Oke, saya ingin bertanya bagaimana organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi organisasi sosial kemasyarakatan itu ada 6. Yang pertama ada gerakan 3A yang merupakan 3 simboyan dari Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia yang bertujuan untuk membantu usaha perang Jepang di Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada Putra. Putra itu merupakan singkatan dari Pusat Tenaga Kerja Rakyat yang bertujuan untuk membangun kembali hal-hal yang sudah dihancurkan oleh Belanda. Yang ketiga ada Fujinkai. Nah, Fujinkai ini merupakan bagian wanita dari Putra. Yang keempat ada Jawa Hohokai yang merupakan himpunan kebaktian Jawa. Yang kelima ada MIAI yang bertujuan agar ormas-ormas Islam bisa memobilisasi umat untuk keperluan rakyat. Nah, yang keenam ataupun yang terakhir ada Masyumi. Masyumi ini dibentuk agar menjadi
tempat penampungan keluh kesah masyarakat, dan sebagai menjadi wadah bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Oke, sekian dari saya Ciko Hernanda Sinaji, pamit undur diri. Terima kasih.